Kami dari kelompok 2, di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai adsorpsi isoterm pada larutan. Dengan anggota saya Nisa Randina, kemudian Seli Dewi Risanti, Tina Ayu Lestari, Lulu Kamilia, dan Fitri Syami. Langsung saja untuk bagian abstrak akan dijelaskan oleh Tina Ayu. Adsorpsi merupakan suatu proses perubahan konsentrasi yang terjadi pada batas permukaan dari dua fasa. Jenis fasa ini dapat berupa padat cair, padat gas, cair-cair, ataupun gas cair. Pada proses penentuan adsorpsi isoterm menggunakan bahan karbon aktif. Karbon aktif banyak ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Arang merupakan senyawa karbon yang belum aktif dan diaktifkan dengan cara dipanaskan dan dihaluskan. Penelitian ini menggunakan metode konseptual yang mana dengan cara menganalisis data-data dari para peneliti yang telah melakukan penelitian secara langsung. Hasil analisis data menunjukkan bahwa daya serap karbon aktif diuji dengan ditambahkannya larutan asam lemah dan asam kuat. Pemberian konsentrasi dan jenis asam yang berbeda pada tiap larutan dilakukan untuk menunjukkan seberapa besar daya adsorpsi karbon aktifnya terhadap konsentrasi yang berbeda. Baik, untuk bagian pendahuluannya, adsorpsi itu merupakan alternatif atau cara terbaik untuk mengatasi pencemaran zat warna. Nah, untuk metode adsorpsi ini sendiri memiliki beberapa kelebihan, diantaranya adalah prosesnya itu relatif sederhana, efektivitas dan efisiensinya relatif tinggi, serta tidak memberikan efek samping berupa zat beracun. Untuk langkah awal, untuk mendapatkan proses adsorpsi yang efektif adalah dengan cara memilih adsorben yang memiliki selektivitas dan kapasitas tinggi, serta dapat digunakan berulang-ulang. Nah, salah satu adsorben yang sering digunakan adalah arang aktif. Kinetika adsorpsi merupakan salah satu aspek yang sering diteliti untuk mengevaluasi karakteristik dari adsorben yang dipakai terutama dalam rehabilitasi lingkungan. Ada banyak model kinetika adsorpsi yang telah dikembangkan untuk dapat digunakan sebagai sarana memprediksi laju adsorpsi suatu adsorbat pada adsorben tertentu. Untuk bagian metodologi akan dijelaskan oleh Sally. Yang pertama, alat dan bahan. Alat-alat yang digunakan dalam percobaan ini adalah batang pengaduk 1 buah, botol semprot 500 ml 1 buah, botol 200 ml 10 buah, buret 50 ml 2 buah, cawan porselin dan penumbuk 1 buah, sarung plastik 10 buah, Erlenmeyer 250 ml sebanyak 10 buah, 1 buah pipet ukur 25 ml, 1 buah gelas ukur 25 ml, kertas saring, lem buret, dan statif 2 buah, pipet volume 10 ml 2 buah, spatula, shakers, dan wrapping. Sedangkan bahan-bahan yang digunakan dalam percobaan ini adalah indikator fenolflatein, karbon aktif, larutan asam asetan, larutan asam klorida, aquades, dan larutan standar natrium hidroksida. Prosedur kerja yang pertama yaitu pembuatan larutan asam asetat, yang kedua pembuatan larutan asam klorida, yang ketiga penentuan konsentrasi larutan standar natrium hidroksida, yang keempat proses adsorpsi, dan yang kelima proses penentuan adsorbat. Oke, selanjutnya untuk bagian pembahasan percobaan ini yaitu dari 3 data yang telah dipilih bertujuan untuk menentukan besarnya harga tetapan adsorpsi isoterm menurut Freundlich pada proses adsorpsi asam asetat pada arang. Dalam ketiga percobaan ini digunakan karbon aktif sebagai adsorben, asam asetat dengan berbagai konsentrasi sebagai adsorbat. Konsentrasi asam asetat yang digunakan pada data percobaan 1 adalah 0,4, 0,6, 0,8, dan 0,1 normalitas dengan volume masing-masing 25 ml dan dimasukkan ke dalam 0,5 gram arang aktif pada masing-masing konsentrasi pada asam asetat. Pada data kedua, digunakan konsentrasi asam asetat 0,313, 0,625, 0,125, 0,25, dan 0,5 dengan satuan molaritas yang kemudian juga ditambahkan dengan 0,5 gram arang aktif. Untuk konsentrasi asam asetat yang digunakan pada data percobaan ketiga adalah 1, 0,8, 0,6, 0,4, dan 0,2 normalitas. Dan untuk massa arang aktif yang dipakai juga sama dengan percobaan pada sebelumnya, yaitu 0,5 gram.
Larutan asam asetat yang telah dibuat dalam berbagai konsentrasi kemudian dimasukkan ke dalam arang aktif dan dikocok atau diaduk. Pengadukan bertujuan agar terjadi reaksi antara arang atau karbon dengan zat terlarut asam asetat. Selanjutnya adalah melakukan titrasi dengan larutan NaOH. Hal ini bertujuan untuk mengetahui asam asetat yang terabsorpsi. Setelah data diperoleh, selanjutnya dengan menggunakan konsep mol dapat dicari variabel-variabel yang terdapat pada persamaan isotherm Freundlich, sehingga didapat tetapan absorpsi, yaitu nilai N sama dengan 0,571 dan nilai K sama dengan 0,69016 untuk data percobaan pertama. Nilai K adalah 0,335 dan nilai N adalah 0,997 untuk data percobaan kedua dan N sama dengan 1,186 dan K sama dengan 1,994 untuk data percobaan ketiga. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu penutup. Yang pertama ada kesimpulan. Percobaan ini merupakan proses absorpsi fisika di mana molekul-molekul zat terikat pada permukaan oleh gaya-gaya fisis yang ditimbulkan oleh gaya van der Waals dan gaya ikatnya tidak terlalu kuat. Sehingga perlu diperhatikan dalam pengocokan agar tidak terlalu kuat atau tidak lama supaya molekul zat yang terikat tidak lepas. Kemudian semakin tinggi konsentrasi larutan atau adsorbatnya, maka semakin tinggi daya absorpsinya. Dan semakin banyak juga zat terabsorpsi dan begitu juga sebaliknya. Kemudian nilai-nilai pada persamaan isotherm Freundlich untuk mencari tetapan absorpsi dapat ditentukan dengan menentukan konsep mol, yaitu V1 kali N1 sama dengan V2 kali N2. Kemudian sarannya lebih teliti dalam melakukan percobaan agar diperoleh hasil yang maksimal. Kemudian alat-alat yang digunakan untuk melakukan percobaan perlu diperhatikan kebersihannya. Untuk daftar pustakanya, kita menggunakan 6 daftar pustaka. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator.